Apakah orang yang stres diakibatkan dari dosa juga yang ia lakukan? Musibah seyogyanya itu menjadikan kita kembali, karena apapun musibah itu ada dua, yaitu musibah yang mengangkat derajat. Ya, kalau para al-anbiya itu diuji dengan ketidaknyamanan, itu karena apa? Mengangkat derajat. Yang artinya ada hamba-hamba soleh yang diberikan ujian itu karena untuk mengangkat derajat. Tetapi ketika kita merasakan ujian dalam tanda kutip, apakah ini azab atau ujian kan gitu. Lihat bagaimana kebiasaan kita. Kita ini jarang sholat, kita ini jarang berzikir, maksiat rajin. Ketika kita ditimpa kesusahan, kita mengatakan ujian itu nggak pantas, jadi mudah melihatnya. Maka lihat apakah yang orang misalkan terkena stres ini, bagaimana kehidupannya. Walaupun kita tidak melihat orang yang hebat itu, tuba liman saqalahu aibahu, orang yang hebat itu melihat aibnya sendiri. Artinya kalau ini yang bertanya tentang apakah stres diakibatkan dari dosa yang ia lakukan, naam, bisa jadi iya. Karena ini stres ini penyakit, diakibatkan dari pikiran, depresi, stres. Apa yang membuat dia stres? Pertama, ketika hilangnya ketenangan dari diri dia. Nah, kemudian dicari lagi sebabnya, kenapa ketenangan itu hilang dari dia. Tidak akan kita temukan orang yang rajin sholat, baca Quran, kemudian stres. Ini aneh. Kecuali kalau berbeda dengan stres yang ada mungkin orang yang jatuh kemudian sampai dia hilang akal. Ada orang yang punya penyakit stroke sampai otaknya mohon maaf dibelah. Kemudian dia tidak bisa seperti orang biasa, kemudian dia mengigau mengucapkan itu. Tapi ini stres karena pikiran. Maka ikhwatul iman, ini adalah stres. Saya tidak tahu yang disampaikan, tapi ada beberapa macam, yaitu stres karena dosa-dosa, di mana dia kehilangan ketenangan dari hatinya karena jauhnya diri dia dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengikuti hawa nafsu, ikhwatul iman, maka mudah bagi orang itu untuk stres. Kenapa? Pertama, rasa penghambaan terhadap apa yang dia miliki. Dia dijadikan budak oleh dunia. Misalkan dia senang dengan kalau perempuan tas, misalkan dia beli tas mahal, dia sayang, dia senang dengan tas itu, hilang itu bisa stres. Jadi mudah stres. Karena apa? Dia sudah merasakan kesenangan rasa memiliki yang berlebihan. Allah akan uji itu. Allah akan uji itu. Dengan apa yang kita senangi, diambil itu dari kita. Maka sebelum itu datang, jangan jadikan hal-hal yang dekat dengan diri kita itu terlalu kita sayangi. Kita punya mobil, boleh punya mobil. Apalagi kalau segala sesuatu yang kita miliki ini jauh dari nuansa kebaikan. Kita punya sepatu mahal, tapi sepatu ini jalannya itu ke tempat-tempat maksiat terus. Lihat nanti kalau dia kehilangan sepatu itu, dia akan lebih mudah stres. Makanya kalau ada orang ke masjid, baru ke masjid hilang, kemudian dia stres, harusnya dia senang karena hilangnya di masjid. Artinya apa? Lebih baik sendal hilang di masjid daripada sendal nggak pernah ke masjid. Nggak pernah, artinya dia juga nggak pernah ke masjid. Mungkin dia di situ diuji. Oh, ada barang-barang ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan seorang hamba itu, barang-barang yang haram yang dia miliki itu biasanya entah hilang, entah terbakar, entah apa. Maka ketika kita kehilangan sesuatu, sudahlah. Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini obat stres. Kalimat istirja itu. Sesungguhnya yang kita miliki itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya titipan nih kata Iman. Kalau kita kehilangan uang, kita kehilangan mobil, kita kehilangan sesuatu, kalimat yang keluar inna lillah wa inna ilaihi raji'un, semuanya adalah titipan. Itu akan menjauhkan diri kita dari penyakit stres. Ada orang yang dia kaya raya, kemudian dia terhasut temannya, udahlah ikut pilkada aja, mungkin sekarang banyak pilkada. Wah, rupanya habis miliaran.
Apa yang terjadi kata? Stres dia, gila dia. Saya pernah itu dia sampai jalan di jalan nggak pakai baju. Oh dia tuh orang sukses. Dulu dia mengumpulkan hartanya luar biasa. Kemudian dia ikut berlomba dalam pilkada atau semacam itu. Nggak jadi, stres dia. Maka ikhwatul iman, segala sesuatu yang berkaitan dengan syahwat, yang mana syahwat yang buruk itu akan gampang membuat orang itu stres. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.